Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil mu'allifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, faslun, ini satu buah fasal fi bayanin, di dalam menjelaskan awqatis shalawatil khamsi, daripada waktu-waktu sholat yang 5. Kalau mau melakukan ibadah, terlebih adalah ibadah sholat, syarat sahnya itu harus sudah masuk waktu sholat. Begitu pula orang yang mau melakukan sholat gaib, mau melakukan sholat jenazah, yang jenazahnya tidak hadir, maka waktu mensolatkan jenazahnya itu kalau jenazahnya sudah dimandikan. Kalau jenazahnya belum dimandikan, maka tidak boleh melaksanakan sholat gaib. Sekarang pesawatnya hilang, belum ketemu jenazahnya, berarti sudah dimandikan belum? Belum, jangan sholat gaib. Kenapa? Belum dimandikan. Nanti sampai keputusan ditemukan, dinyatakan hilang baru. Tapi itu syarat umumnya. Sekarang kita mau melakukan sholat jenazah, misalkan jenazahnya sudah dimandikan, boleh. Tanya, udah dimandikan belum? Udah, tapi masih telanjang, biarin aja. Nanti juga dikafanin, yang penting sudah. Jangan buru-buru tergesa-gesa, belum diapa-apain jenazahnya nih. Disolatin gitu, ya nggak sah. Kan ada yang jenazah sampai jam 11 belum dimandiin. Saya ngeliat, terus dia buru-buru mau masuk kantor, aneh sholat duluan ya. Yang mananya iya aja lah, iya, aneh ikut di belakangnya, susah dah. Repot. Jangan ya, kalau mau jenazah, jenazahnya sudah dimandikan. Kalau mau sholat maghrib, kalau udah datang waktunya zuhur jam 10 sah nggak? Nggak sah. Waktu zuhri, waktu pelaksanaan sholat zuhur itu min zawali syamsi, dari semenjak tergelincirnya matahari, ila masih rizili kulli syai'in, sampai dengan panjangnya bayangan itu pada setiap benda, mislahu, menyamai panjang benda, ghairu zilil istiwa'i, selain daripada bayangan istiwa. Wa waktul asri, adapun waktu asar, min ba'di waktu zuhri, yaitu sesudah waktu zuhur, ila ghurubi syamsi, sampai dengan terbenamnya matahari. Wa waktul maghribi, dan waktu sholat maghrib itu min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila maghibi syafaqil ahmar, sampai dengan hilangnya lembayung merah. Wa waktul isya'i, dan waktu pelaksanaan sholat isya, min maghibi syafaqi, yaitu dari mulai hilangnya lembayung merah atau mega merah, ila tulu'il fajri tsani, sampai dengan terbitnya fajar yang kedua, atau yang disebut dengan fajar shadiq, karena ada yang disebut fajar kadzib. Wa waktu subhi, dan waktu sholat subuh, minal fajri, daripada terbitnya fajar, ila tulu'i syamsi, sampai dengan terbitnya matahari. Ini waktu-waktu sholat. Sekarang nggak, masyakohnya nggak ada. Kenapa? Hampir di tiap handphone yang polifonik aja, Nokia udah ada waktu sholat.
Jadi kenapa nggak sholat? Nggak tahu waktu. Si Ramadi udah nggak jelas itu, udah nggak ada alasan. Ini mah dulu karena apa? Karena nggak tahu waktu sholat. Ini istiwa gimana? Istiwa itu matahari bertumpu pada satu tempat. Kalau ditaruh satu benda, dia nggak bakal keluar bayangan. Kenapa? Mataharinya pasti tengah. Nggak boleh sholat kecuali hari Jumat. Sekarang keluar bayangan sedikit, udah maktuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangan sama panjangnya sama. Berarti ini habis mulai waktu asar. Dulu begitu, saking nggak adanya. Nah, yang pengen saya tegaskan begini, setiap habis waktu sholat itu masuk waktu sholat baru. Habis waktu zuhur masuk asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya, habis isya subuh, habis subuh apa? Jangan bilang zuhur, habis sudah. Makanya ditulis oleh ikhtiar kita Mawaqit dalam jam-jam itu dua kata-katanya. Bisa dibilang dengan terbitnya fajar, bisa ditulis dengan syuruk. Nah, kalau ditulis dengan syuruk itu bukan berarti waktu sholat isyraq. Syuruk itu waktu habisnya sholat subuh. Kalau mau sholat isyraq nanti tambah 18 menit sesudahnya. Ini Ustaz ceramah ya, habis subuh sampai sholat subuh. Saya lihat tinggal 12 menit. Iya, ini habis ini kita langsung masa 12 menit, nggak ngerti dianya. Salah, waktunya haram. Kenapa? Nanti dijelasin 5 waktu yang nggak boleh sholat. Nafilah nggak boleh. Ya, jadi subuh itu syuruk waktu habisnya sholat subuh. Jadi kalau antum misalnya tulisan syuruknya jam 5.48, terus sholatnya jam 5.30, walaupun udah terang itu masih adaan. Kenapa? Masih di dalam waktunya. Tapi jangan diulangi, malu setengah 6 sholat. Nah, sholat ini Nabi diajarkan sholat sama malaikat itu 2 kali. Waktu sholat. Waktu pertama sesuai itu jam 12, jam 3, jam 6, jam 7, jam 4 atau jam 5. Nah, giliran yang kedua malaikat Jibril datangnya jam 3 kurang 5, jam 6 kurang 5, jam 7 kurang 5, jam 5 kurang 5, terakhir jam 6 kurang 6, jam 6 kurang 5. Nah, ini kata malaikat Jibril, ini awal waktu sholat, yang sekarang akhir waktu sholat. Nah, itu Nabi dikasih tahu begitu. Panjangnya kalau ceritanya. Ini mah sebenarnya nggak penting dengan antum udah punya jam tangan sholat. Faslun fi bayanil awqati. Ini satu pasal di dalam menjelaskan tentang waktu-waktu. Allah itu kurahu yang dimakruhkan, tapi makruhnya makruh tahrim ini. Bukan makruh tanzih yang dilarang, tahrim, jatuhnya dibenci, dosa. As-sholatu fiha, yang sholat fiha pada waktu yang dimakruhkan. Jadi kita kalau mau sholat kapan saja nafal mutlak boleh. Ingat Allah mau sholat bagus, tapi jangan di 5 waktu ini. Kalau 5 waktu ini nggak dapat pahala, malah berdosa. Dan ini ada, kita punya abang saya sudah pasti di depan tentang sholat ini. Nah, ini kita harus paham di sini. Wa khamsu awqati, dan 5 waktu tahrum. Bukan apa tahrum, berarti di atas makruhnya makruh tahrim. Tahrum diharamkan, wala tasihu fiha, dan tidak sah fiha pada makruh yang diharamkan tadi. An-nafilatu, akan sholat sunnah, allatilah sababalaha, yang tidak ada sebab laha padanya. Mutaqaddimun, yang sebabnya itu mendahului, au muqarinun, atau sebabnya itu berbarengan, fi ghairi Makkah, selain daripada kota Makkah atau Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram mau sholat kapan aja boleh, habis subuh sholat boleh. Kalau buat kita sholat sunnahnya itu ada waktunya. Boleh melakukan sholat sunnah pada 5 waktu yang dilarang ini lantaran 3 hal. Pertama, ada sebab yang mendahului. Yang kedua, atau berbarengan dengan sesuatu yang menyebabkan dia boleh. Yang ketiga, apabila kita ingin membayar sesuatu yang wajib kita kerjakan. Contohnya mana? Biar jelas kita lihat. Ba'da sholat subhi, tidak boleh sholat sesudah sholat subuh. Jadi nggak ada ba'diyah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru banget masuk Islam. Allahu Akbar. Kita nggak boleh susun. Kalau dia ternyata biasa melakukan sholat qobliyah subuh,
Tapi kalau kita tanya, sholat apa Pak? Dia yang rajin, aneh doang di semasjid yang sholat. Jadi ketahuan geblek, dia doang yang geblek di semasjid itu. Nggak ada habis setelah subuh. Sampai kapan? Sampai dengan benar-benar matahari terbit. Kalau subuhnya tadi syuruknya itu keluarnya jam 5.48, itu keluarnya matahari. Di situ kita nggak boleh melakukan ibadah sholat setelah subuh. Tetapi kalau ada sebabnya yang mendahului boleh. Sebabnya apa? Satu, misalkan dia udah sholat subuh, lalu pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, dilihat di masjid itu kipas angin, lampu masjid, AC belum dimatiin. Maka dia masuk lagi ke dalam masjid. Karena sebab dia masuk masjid, maka dia boleh sholat tahiyatul masjid, karena ada sebab yang mendahului. Tapi kalau sebabnya di belakang nggak boleh. Contohnya sholat apa yang sebabnya di belakang? Istikharah. Bingung nih, mau kawin janda anak satu cakep atau mau gadis biasa aja. Kita sholat istikharah dulu. Setelah istikharah jawabannya nanti, itu sebabnya di belakang. Nggak boleh sholat istikharah habis subuh, nggak boleh. Kenapa? Karena sebabnya di belakang. Kan habis sholat baru nanti mimpinya di belakang, itu nggak boleh. Tetapi kalau sebabnya di depan boleh. Bisa dipahami nggak sebabnya di depan? Sebabnya lagi begini, udah selesai sholat subuh, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, orang baca astagfirullahaladzim, dia baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa bang? Gua belum sholat isya. Nah, setelah sholat subuh boleh nggak dia qada isya? Boleh, karena ada sebab yang mendahului. Apa? Isyanya ditinggal dia kemarin. Bisa dipahami, itu namanya sebab yang mendahului. Atau berbarengan, waktu sholat waktunya sholat subuh sesudahnya ternyata berbarengan dengan gerhana matahari. Misalkan waktu gerhana matahari adanya itu pas matahari terbit, adanya di waktu habis subuh misalkan, boleh, karena sebabnya berbarengan. Bukor itu, siapa yang tahu gerhana itu keluarnya kapan? Umumnya malam, umumnya siang, tapi Tuhan bisa saja membalikan jadi Eskimo, beda gitu kan. Nah ini boleh saja, namanya sebab yang mendahului. Ini saya mau jelasin. Wa ba'dal asri, dan setelah sholat asar ilal isfirori, sampai dengan muncul mega kuning. Muncul mega kuning. Jadi habis sholat asar itu, dulu mah kita masih kecil kelihatan tuh langit kuning banget, lembayungnya ya. Sekarang udah kelihatan dah, kalah sama kabel ya. Nih bang, habis sholat asar nggak ada ba'diyah asar. Jadi perbuatan yang dilarang setelah perbuatan itu melakukan ibadah sholat dua doang nih, habis subuh sama habis asar. Nah sekarang begini masalahnya tadi guru kita bilang, kalau ada orang mau melakukan sholat jenazah, ada orang mau melakukan sholat jenazah dan dia tahu waktu sholat jenazahnya itu dilakukan jam 5 sore. Kenapa sholat jenazahnya dilakukan jam 5 sore? Karena nunggu bapaknya dari Malang baru nyampe jam 3:30, nyampe rumah jam 5 baru mau disolatin. Kalau jam 5 itu di sini Pondok Pinang udah azan asar belum? Udah. Kalau dia tahu sholat jenazahnya jam 5 dan waktu asar sudah datang, maka dia nggak boleh sholat asar dulu. Kenapa? Nggak ada setelah sholat asar, sholat lagi nggak ada, walaupun sholat jenazah. Kecuali kita nggak tahu kalau ada jenazah yang mau disolatkan ba'da asar. Kita udah pulang dari sini dan pulang aja kita mau sholat asar. Bang Haji kok pulang? Bang kenapa bang? Lah kan nanti mau disolatin jenazah. Haji Lulung mau disolatin jam 5. Haji Lulung meninggal, iya nanti jam 5 ya. Karena dia nggak tahu, dia boleh tuh walaupun udah sholat asar, sholat jenazah. Kenapa? Sebabnya dia nggak tahu, sebabnya dia nggak tahu di depan. Tapi kalau dia tahu jelas, terus dia melakukannya dengan tahari sengaja, artinya sholat asar dulu lalu sholat jenazah, namanya tahari, haram, dosa. Jadi sholat jenazah dulu, nanti keluarga nih yang mau sholat jam 5
Nanti diumumin sama Ustaz Syafi'i, mohon maaf kita mau melaksanakan sholat jenazah disolatkan jam 5 atas pertimbangan menunggu daripada orang tua, dan itu sudah disepakati. Bagi jamaah sekalian perlu diketahui, di dalam ajaran agama kita termasuk mazhab Syafi'i ada waktu yang diharamkan bila melakukan sholat, termasuk di dalamnya itu adalah setelah pelaksanaan sholat asar. Untuk menghindari fitnah dan lain sebagainya, kami mohon nanti setelah pelaksanaan sholat jenazah tolong kerandanya dipinggirkan, setelah itu kita sholat asar baru kita hantarkan jenazah di sana. Itu pinter. Itu waktu Ustaz Fatih, abang kita nguburin neneknya istrinya begitu, dia naruh kerandanya di sana. Jadi habis sholat jenazahnya ditaruh dulu di pinggir, kita sholat asar baru dibawa. Itu yang, dan itu ditentang sama Kiai di Cipete, sama kasusnya Mu'allim Syafi'i Hadzami didebat sama Akar Habari. Masa nggak boleh? Mu'allim tetap dengan pandangan nggak boleh kalau tahap. Sampai bahasanya gitu, kalau boleh kita urut sama kita urut tuh sama kitabnya biar dia paham. Yang boleh itu sebabnya didahului, sebabnya dia nggak tahu. Kalau sebabnya dia tahu nggak boleh, namanya sebabnya di belakang. Bisa dipahami ya? Jadi kalau sholat jenazah jangan habis sholat asar, boleh di waktu asar, tetapi jangan sholat asar. Wa inda tulu'iha, dan ketika terbitnya matahari, hatta tartafi'a karuhin, sampai dengan naiknya setinggi tombak, yaitu sekitar 15 menit sampai 18 menit. Itu yang saya bilang, kalau masih tinggi mataharinya nggak boleh, tunggu 18 menit baru melakukan sholat isyraq, sholat syuruk, sholat duha, silakan. Wa indal ispirori, dan ketika munculnya mega kuning, hatta yakmula gurubuha, sampai dengan sempurnanya daripada tenggelamnya dia. Habis asar tembayung merah tinggi di atas, ya boleh juga. Wa indas istiwaiha, dan ketika datang waktu istiwa matahari benar-benar di tengah jam 12 siang, hatta tazula, sampai dengan dia tergelincir sehingga masuk waktu sholat, illa fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumat. Sholat jam 12 siang hari Jumat boleh khusus. Khusus di hari Jumat Sayyidul Ayyam diperbolehkan. Bahkan kita saja mazhab Syafi'i, kalau khotib sudah naik ke atas mimbar masih disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyat masjid walaupun 2 rakaat. Nabi menyuruh, ada sahabatnya mau duduk, kata Nabi suruh jadi. Dan sunnah tahiyat masjid itu ketika kita belum salaman, belum salam, belum cipika-cipiki, masuk masjid langsung sholat. Kalau udah salaman, udah tanya sehat, kencing lancar, udah nggak ada kesunahannya. Masuk masjid langsung sholat. Nabi memperingati, sholat dia cepat khofi. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, gugur kesunahan sholat 2 rakaat kalau khotib sudah naik mimbar. Di Mesir itu tahun 79 apa tahun 80 itu ada ulama Syafi'iyah sama ulama Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah. Ulama Abu Hanifah lagi khutbah, lagi khutbah. Tiba-tiba ulama Syafi'iyah datang, sholat sunnah 2 rakaat. Temanya ganti, dicecer gitu. Gimana sih nasihat khutbah kok nggak didengar, malah milih sholat 2 rakaat. Padahal tidak ada lagi sholat 2 rakaat setelah masuk ke dalam masjid dan khutib sedang naik atas mimbar. Kiainya Syafi'iyah dengar ngomongin gua, langsung ditanbih sama dia. Mohon maaf, dalam mazhab kami Syafi'i, walaupun khotib sudah naik, itu tetap dianjurkan 2 rakaat sholat sebagaimana hadis Rasul. Dia debat nih berdua. Pertanyaan saya, khotib debat sama makmum itu termasuk lago apa tidak? Enggak, karena yang termasuk lago itu apabila sesama makmum. Nggak boleh berisik, lago. Jam berapa? Lago. Jadi apa? Seorang makmum boleh menegur khotib kalau khotibnya rukunnya ada yang kurang. Gak baca sholawat, boleh. Maaf, wasiat takwa, boleh. Kalau enggak, gara-gara dia kita jumatan nggak sah. Jangan dibilang lago. Lu kenapa nggak tegur? Takut lago, gua salah. Lago itu sesama makmum. Termasuk kalau khotibnya kelamaan.
khutbah masa 45 menit. Saya di khutbah yang singkat ini akan berbicara tentang 35 akhlak seorang muslim. Akhlak yang pertama itu ditinggal tidur nggak? Tidur itu pas mulai. Akhlak yang ketujuh, akhlak yang ketujuh tidur lagi. Akhlak yang ke-14 sampai 4 kali tidur belum kelar. Orang tuanya Ustazah Bahijah Hamid di sini, di Cepete sini, ya, di mana, di Nawi sini, Bahijah Hamid. Sekarang istrinya Kiai Stromli, Cinlok itu, udah lama itu. Itu Bahijah Hamid, Kiai Hamid itu. Ada khotib kelamaan, jadi khotib jangan kelamaan. Orang pada mau makan, pada mau nyangkul, emang mau dengerin doang. Tutup, karena memang orang alim itu kelihatan khutbahnya singkat, sholatnya yang lama. Sekarang terbalik. Udah simpel-simpel aja. Udah yang inti aja. Saya berwasiat takwa. Allah mengatakan kepada kita, jangan pernah melakukan dosa besar sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Jangan menyentuh Allah dan jangan berani kepada orang tua. Barakallah, udah 700.000. Kagak bakal dikurangi. Barakallah. Gak apa-apa. Iya, kata anjing saya waktu sundelan. Emang rukunnya udah disebutin. Lagi nih bapak ngapain? Segala puja dan puji bagi Allah. Kan udah alhamdulillah itu puji Allah. Salawat serta salam kita junjungan kepada Nabi kita yang lahir di kota Mekah, berhijrah ke Madinah, membela agama. Itu mau belajar sejarah itu. Udah, jangan ini langsung aja tutup poin apa? Amplopnya dilem. Nggak usah pakai tinggi-tinggi gitu yang mengangkat. Udah, tutup poin lu mau ngomong apa? Ini apalagi di kantor, Pak. Di kantor jangan dia macam istirahat. Dia mah nggak dengerin khutbah bapak. Dia dengerin tuh pecel lele masih ada apa enggak. Wapor lama-lama ngapain? Jangan ya. Iya, udah khutbah yang simpel aja udah. Udah dilem. Tanya saja. Faslun fi sholat. Faslun ini menjelaskan pasal fi sholati di dalam sholat. Walahan dan di dalam sholat itu syurutun ada syarat-syaratnya. Wa arkanun dan ada rukun-rukunnya. Wa mubtilatun dan ada perkara-perkara yang membatalkannya. Wa sunanun dan perkara-perkara sunnah. Wa makruhatun dan perkara-perkara yang dibenci. Fa'amma syurutuha, maka ada pun syarat-syarat hak daripada sholat itu faham sat'a asyarah, maka ada 15. Ahaduha, salah satu hak daripada yang 15 itu al-Islamu adalah orang Islam. Kunci kokoh, jangan diajak sholat ya. Bakar kayu aja, bakar kayu. Saniha at-tamizu, yang kedua sudah tamiz, sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang kotor, mana yang bersih. Udah bisa makan sendiri, udah punya rekening itu dia. Suruh sholat 7 tahun ajarin sholat. Subuh bangunin, puasa ajarin. Kan disuruh Nabi kalau nanti umur 10 dipukul, ngelatihnya dari 5 tahun. Bukan ngelatihnya nanti umur 10. Kunut kagak ngerti, ngelatihnya dari 5 tahun dia latih. Di 7 tahun dibukain rekening langsung. Nanti 10 tahun itu udah punya jalan sendiri, ibadah sendiri. Jangan ntar aja udah kasihan, itu neraka. Istri ngeliat suami narik gojek, udah waktu sholat maghrib gak dibangun, kasihan dia bang. Dia udah nyari nafkah buat kita. Itu sama aja istri kita rela kita masuk neraka. Jangan marah gitu. Emang istri gua doang yang paling sayang. Iya bang, gua doang gak bangunin lu kan gitu. Dajjal. Salisuha, yang ketiga apa syaratnya sholat itu? Dukhulul waktu, harus sudah masuk waktu sholat. Rabi'uha, dan yang keempat al-ilmu, memiliki pengetahuan bifardiyatiha, dengan kefarduan sholat. Harus tahu fardunya sholat ada berapa. Dalam bahasa sholat itu fardu itu menggunakan kata rukun. Dalam sholat namanya rukun sholat. Ada berapa? Paling sedikit 13, paling banyak 19.
Kok beda Ustaz? Nggak ada bedanya, tergantung perinciannya aja. Supaya nggak usah kaget, di sini kan cuma ada segini, di sana ada segini, enggak, yang paling banyak 19, nggak ada lagi itu. Paling banyak kitab Sulamul Munajat fi syarhi Safinatus Shalat, itu doang yang 19. Syekh Nawawi yang tulis, maktubnya semuanya 13. Kita harus tahu tuh fardunya. Salah satunya baca Al-Fatihah, terus kita nyangka Al-Fatihah itu sunnah, udah nggak sah sholatnya. Harus tahu itu fardu namanya. Ini dijelaskan. Yang kelima, khamisuha, yang kelima, hak daripada syarat sholat, Allah tidak, dia nggak boleh meyakini fardon, satu fardu itu kurang ya, min furudiha, itu ada yang kurang juga ya. Makanya nggak masuk, kalau langsung masuk ke dalam fardon sunatan nggak masuk. Jadi Allah tidak, hendaklah dia tidak meyakini fardon, satu fardu, min furudiha, daripada fardu-fardunya sholat itu sunnatan, akan ibadah sunnah. Nggak boleh satu saja tuh. Al-Fatihah mah nggak usah dibaca, dia kan sunnah, udah jelas. Sadisuha, yang keenam, hak daripada syarat sholat apa? At-toharatu, dia harus suci, anil hadasil akbari, daripada hadas besar, wal aswari, dan daripada hadas kecil. Kalau kita punya hadas kecil, sholat dulu, wudu dulu syaratnya. Kenapa? Kita hadas kecil. Kalau punya janabah, yang mandi janabah dulu, baru melakukan ibadah sholat. Sabi'uha, dan yang ketujuh, at-toharatu, yaitu dia suci, anil sabi'uha, dan yang ketujuh, at-toharatu, dia harus suci, anil najasati, daripada najis-najis, fi saubi, baik di dalam pakaian, wal badani, daripada badan, wal makani, kurang lagi itu, dan daripada tempat itu harus suci kita. Kena tai bajunya, udah ulangin, najis. Baru ingat sarungnya kena ompol, ulangin, itu najis. Udah. Kenapa? Harus suci. Sekarang pakaiannya suci, badannya suci, karpetnya kena air kencing, najis, dia nggak sah. Tutupin. Kalau nggak mau najis, tutupin. Pakai apa? Pakai spray, pakai sajadah. Yang penting jangan langsung sholat di atas itu. Sunnah kita sholat di atas kasur. Karena Nabi setiap mau sholat, setiap mau tidur, Nabi sholat mutarabah, menghadap kiblat, 2 rakaat, khafifain, ringan aja sholat. Sekarang gimana Ustaz? Itu kasur udah penuh ompol. Ya udah, kalau udah dilap, udah dijemur, kasih spray. Kalau udah dikasih spray, udah sholat di atas. Gak apa-apa, ya gak apa-apa. Kita nggak sholat di atas kasur, sholat di atas spray. Sama kayak ini sepiteng. Ini sepiteng, ini tutupan bak sepiteng. Kita sholat di atasnya. Sholat di atas sepiteng apa di dalam sepiteng? Di atas, boleh nggak? Boleh. Emang itu gak ada tai najis semua di sini? Ada ketutupan sepiteng nih, ketutupan ini. Kalau nggak kita bawa najis, tutupin. Ada najis, pakai sajadah, tutup. Supaya apa? Supaya jangan langsung sholat itisol sama kita. Ini najis. Gitu. Saminuha, dan yang kedelapan, satrul awrati, harus menutup aurat. Ingat, yang ditutup auratnya itu apanya? Warna kulitnya. Warna kulitnya yang ditutupin. Sekarang ada orang pakai sarung, tapi sarungnya terbuat dari kantong plastik warna putih. Kelihatan bokongnya, kelihatan gondal-gandelnya. Sah apa enggak? Enggak sah. Karena apa? Dia enggak nutupin aurat. Tapi udah di atas pusat kantong kreseknya sampai di bawah masih kelihatan warnanya. Maksudnya kita tutup aurat itu warnanya nggak boleh kelihatan. Kalau beliin mukena istri jangan yang 70.000, yang bahannya tipis banget, yang mohon maaf waktu dia nunggik itu coklat pantatnya kelihatan. Itu nggak nutup aurat walaupun pakai hijab, walaupun pakai mukena. Kenapa? Warna kulitnya kelihatan. Jadi kalau menutup aurat itu pertama batasannya atas pusat, bawah kaki. Yang kedua warna kulitnya nggak boleh kelihatan. Nah sekarang nggak pakai sarung telanjang, tapi sebelum sholat dia lumpurin badannya pakai lumpur warna hitam sehingga warna kulitnya tidak kelihatan. Sah nggak sholatnya?
sah walaupun dia telanjang. Kenapa? Yang penting nutupi warna kulitnya. Ini mau enggak, ini baju sapi tipis banget, dia kelihatan, itu bukan pakai nutup aurat, sampai bisa ditebak pink warnanya, tebak, saking begitu dah, bang yang paham. Itu kan nutup aurat. Jadi kalau dikasih tahu nutup aurat, ada batasan maksimal, ada batasan minimum, ada yang ditutupin auratnya. Jadi dibenerin tuh, udah nih udah nutupin aurat, tapi kelihatan banget tuh. Tapi kalau yang dulu ada orang mati, mungkin kelihatan. Nah, kalau waktu sholatnya seketika dia tahu, tutupin. Tapi kalau waktu lama batal dia. Sama seperti perempuan sholatnya belakangnya blower kipas angin. Kalau dia tahu tutupin. Kalau dia kebuka udah lama batal sholatnya. Kenapa? Kebuka auratnya. Surat berarti ada. Nah, iya makanya harus ditarik naikin ke atas dia. Oke pendek. Nah, makanya beli kayak apa tuh sekarang semi jas gitu. Jadi kalau ente tahu, ente nungging aja itu belahan yang kelihatan pantat, jangan dipakai sholat. Kalau mau aman, lipetin pakai sarung. Ya, boleh itu aurat. Celananya sobek di sini. Waktu mau sholat pakai apa? Ya tutupin pakai sapu tangan supaya nggak kelihatan betis. Tidak boleh kasih tahu kok dengan Harus dikasih tahu. Kasih tahu. Kalau enggak, selama ini sholatnya enggak sih. Dia merasa sholat tapi auratnya terbuka, sedangkan syarat dalam sholat itu apa? Harus tertutup aurat. di belakang dia yang kelihatan. Masukin aja puntung rokok. Kata kayak sopan anaknya dia masukin puntung rokok. Kadang-kadang pitanya dikeluarin lagi gitu. Dikasih lihat pitanya warna pengen banget kita tarik gitu. Sayang aja kita pakai jam. Tasi'uha, dan syarat yang ke-9 dari hak daripada sholat itu apa? Istiqbalul kiblat. Sholat itu kudu menghadap kiblat, walaupun sholatnya di atas kendaraan, waktu takbiratul ihram madhep kiblat. Kan boleh sholat menghadap mana saja kan? Dalam kendaraan sunnah nih, latihan dari sini mau pulang ke rumah, Ustaz Sapi misalkan kiblatnya ke sana, ke sana dulu, Allahu Akbar, itu baru jalan. Naik kendaraan ke atau jalan kaki, alhamdulillah berjalan. Ntar madhep kiblat lagi, ruku, langsung tidak, sujud, lalu sujud lagi naik, jalan lagi pun. Yang penting waktu gerakannya menghadap kiblat, termasuk takbiratul ihram. Karena kudu syarat sholat itu menghadap kiblat. Nah, sekarang ada orang salah kiblat, sholat kiblatnya ke sana, maghrib 3 rakaat, udah dapat 2 rakaat madhep sono. Nah, kita yang tahu dia salah kiblat jangan diteriakin, tapi ambil pundaknya, dibalikin dia ke arah yang benar. Udah, yang tadi 2 rakaat masih dimaaf, yang penting 2 rakaat ketiga dia benar. Jangan diteriakin, salah kiblat, woi, dia lagi sholat sono, udah batal, sono. Makanya waktu ada orang pegang pundaknya, kita ngikutin, berarti kita salah, jangan di sholat nih. Kadang kita nggak tahu tempat di hotel, nggak semuanya ditulis, kiblat itu nggak ditulis. Sekarang saya lihat ini teknologi ada, pakai aplikasi bisa. Anggaplah orangnya antik nggak punya handphone waktu sholat, kan dia harus berijtihad kan. Kayaknya kesini nih, tadi gua udah ngetawat kan kesini nih, ternyata sholat, temennya tahu, wah salah, lu mah ke Kuwait bukan ke Arab nih, ke Kuwait. Ambil pundaknya, puterin. Itu namanya temen yang bener. Kalau temen yang jahat dibiarin salah, habis assalamualaikum, salah kiblat, ulang lagi dia dari awal. Itu namanya temen dajjal. Gak boleh, harusnya dikasih tahu sebelum selesai. Emang sengaja biar lu pulang sholatnya sama temen siaran nih. Asyruha, dan yang ke-10 hak daripada syarat-syarat itu tarkul kalami, jangan ada berbicara, tinggalin bicara. Beda sama tawaf. Nangis boleh, sesembuhkan boleh, yang penting nggak ada bentuk kata-kata. Batinnya berat, tetesan air mata boleh, dia isak boleh, tapi kalau yang itu
Bismillahirrahmanirrahim. Dia karena paham boleh nangis. Satu masjid nangis semua. Kita nggak nangis dia bingung. Kenapa lu nggak tahu? Masih nangis. Itu aja dah. Solidaritas nangis sebenarnya. Imamnya bilang itu kenapa nangis? Nggak tahu, pengen momentum aja. Nanti dia ada artinya. Oh, jadi dia nangis nggak apa-apa ya. Yang penting jangan diluapkan ada kata-katanya. Nggak boleh takut kalau itu. Apa berbicara tidak boleh. Al-hadiyah harusnya ya. Al-hadiyah asyarah. Ada ya. Al-hadiyah asyarah tarkul af'alil katsirah. Meninggalkan satu perbuatan daripada perbuatan yang banyak. Arti tarkul af'ali meninggalkan perbuatan al-katsirah yang banyak. Artinya nggak boleh melakukan perbuatan melebihi daripada 3 kali berturut-turut, nggak boleh. Atau melakukan satu perbuatan tapi perbuatannya fahisyah gede, itu juga boleh. Latah loncat dia dengan petasan, dia loncat, batal. Kenapa? Loncat itu gerakan yang fahisyah. Sekarang imamnya bantal lagi, imamnya misalkan bantal, dia selesai sholat waladhdallin amin, runtuk bunyi perutnya nih, ini nggak bertahan lama nih, pasti nembak nih, maka dia keluar tutup hidung, dianggapnya mimisan kan, kemarin jelas kalau keluar dari longga batal, keluar dia. Siapa yang menggantikan? Kopilot yang di belakang, tapi kopilotnya nggak boleh loncat tuh, dia pocong itu batal, loncatnya pelan-pelan, satu kali, 2, 3, pelan-pelan, jangan salah samutawaliyah sampai berhenti pada posisinya, lanjutin sholat. Makanya pilot sama kopilot seimbang. Nah kalau berasa nggak pantas jadi kopilot, jangan di sini, geser ke sebelah sini. Karena kopilot yang bertanggung jawab membenarkan itu kopilot, bacaannya gitu. Tapi kalau sunnah hayat nggak ingat, jangan diulang-ulang, tinggal aja. Baca lila fi Quraisy misalnya, nggak ingat lila fi Quraisy, lila fi Bilatan, nggak usah diganti kuliah yul kafirun. Tidak kan ada tuh yang diganti gitu. Oh nggak tahu. Itu sunnah hayat. Sunnah hayat tinggal aja, nggak apa-apa. Karena nanti kalau dia ulang-ulang konsentrasinya hilang. Karena itu sunnah hayat. Bahkan Bang Haji nggak usah sujud sahwi karena hayat. Nanti Bang Haji istirahat, yang tarawihnya yang baca istilahnya itu santai. Bang Haji kasih kesempatan buat lihat. Dan jangan semuanya bener nih, yang benerin kopilot doang. Ini yang di sini teriak ini. Ketiga. Ilafi imre lata. Ya ininya bingung, harusnya di sini. Yang ini cuma aja lagi. Bingung nih. Kata yang di sini besok-besok gua nggak di sini dah. Dong sholat di bawah. Mama itu. Hayat tinggalin aja. Sering begitu. Apalagi saya yang Quran begitu. Kalau lagi ngeblek. Kalau ngobrol jangan diganti, saya kelihatan banget kalau diganti kuliah yang kafirun gitu, ditegur gitu sama saya punya orang tua, tuh kayak oh caranya gimana? Langsung aja ruku, nanti dikasih kesempatan baca naik lagi 25 tes, muter-muter gitu, namanya grogi, nggak bisa dibohongin gitu. Asania asyarah, dan yang ke-12 tarkul ukli wasyurbi, meninggalkan perkara yang dimakan. Ukli wasyurbi, perkara yang diminum nggak boleh. Yang dimakan apa aja nggak boleh, termasuk sisa rendang subuh ya. Kita makan rendang nih di Simpang Raya dari malam, nyiksa di sini masuk, batal kita sholat. Puasa batal, sholat batal. Asalisa asyarah, dan yang ke-13 Allah yang dia hendaklah tidak melakukan ruknun qauliyun ma'asyaki finniyati taharrumi. Allah yang dia hendaklah tidak melakukan ruknun qauliyun, rukun qauli ma'asyaki, disertai dengan keraguan finniyati taharrumi, pada niat takbiratul ihram. Ini dengar nggak? Jelas ya? Dalam
sholat itu ada 3 rukun. Ada yang disebut rukun qauli, ada yang disebut dengan rukun fi'li, ada yang disebut dengan rukun qalbi namanya. Nah, takbiratul ihram itu adalah rukun qauli. Niat itu, niat itu rukun apa namanya? Rukun qalbi. Nah sekarang dia udah baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia ragu-ragu tadi. Tadi saya udah takbiratul ihram belum ya? Belum ingat apa belum ya? Waktu dia ingat itu udah rusak sholat. Kenapa? Dia nggak tahu udah takbiratul sama niat atau belum. Sedangkan itu sesuatu yang rukun dilakukan. Allah, rukunnya tuh niat, dia nggak lakukan, sholatnya nggak sah. Kenapa? Ada ragu-ragu, nggak boleh. Masa dia nggak tahu dia udah niat apa belum? Berarti dia belum siap sholat. Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim, udah batal sholat, ulangin niatnya. Awiyatula zamanu syaki, atau lamanya masa daripada keraguan-keraguan. 2-3 tadi kuliah apa kulhu? Kalau tadi kuliah berarti rakaat pertama, sekarang rakaat kedua. Kalau kulhu ini rakaat kedua, berarti ini rakaat ketiga. Kuliah tapi lama masanya, batal sholatnya. Kalau kita punya keraguan-keraguan, langsung patahin, pilih kulhu tadi, tapi masih bimbang, maka pilih rakaat yang paling kecil. 2-3, 2, 3, 4, 3. Nanti waktu dia mau tahiyat, jangan duduk tawarruk, duduk iftirash. Kenapa? Dia sunnah melakukan sujud sahwi. Kenapa? Waktu sholat ada yang dia lupa. Sekarang kalau seandainya yang lupa imamnya lupa di 3 apa 4, maka imamnya milih 3. Ternyata di mata makmum ini rakaat yang keempat, tapi bagi imam sudah menentukan 3, maka imam wajib tetap naik. Kenapa? Karena dia sudah memilih itu rakaat ketiga. Sekarang makmum bagaimana? Makmum boleh 2 hal. Yang pasti makmum yang sudah yakin 4 rakaat nggak boleh ikut berdiri jadi 5 rakaat, nggak boleh. Kenapa? Dia udah yakin 4. Maka caranya 2. Pertama, maka si makmum nungguin imam boleh. Nanti supaya apa? Salam bareng sama imam, bagus. Nanti seandainya imam ini melakukan sujud sahwi, walaupun ini makmum tidak bersalah, sunnah ikutin imam. Kalau di sholat bikin apa lu? Satu masjid nanya begitu semua. THR. Pertama, atau yang kedua, misalkan dia berdiri lagi, makmum boleh melakukan mufaraqah, niat berpisah sama imam, udah dapat ganjaran jamaah. Wah, dia berdiri lagi. Kalau dia berdiri lagi, kita udah bilang subhanallah kan pas dia mau bergerak. Tapi kalau dia udah berdiri sempurna, nih, maka dia terus lanjutkan, nggak boleh turun. Ya, jadi jangan ikutin jadi 5 rakaat kita. Bisa kan 5 rakaat. Paham ya? Ar-Rabi'ah Aisyah yang ke-14, Allah yanwiya qat'a sholati, dan tidak boleh berniat memutus sholat, nggak boleh. Nggak boleh niat memutus sholat itu. Lanjut gak ya? Hujan lagi? Lanjut gak ya? Lanjut gak ya? Dalam sholat udah batal. Mau sholat, ayo cepetan berangkat, gue sholat dulu gitu. Ayo cepat gue tinggal nih. Aduh, batalin gak ya? Batalin gak ya? Udah batal. Al-Khamisah Asyarah yang ke-15, Allah yu'allika, tidak boleh menggantungkan qat'aha
nggak ada semuanya apa korinah nggak boleh. Kalau dia melakukan hal demikian udah batal sholat. Au yataraddada fi qatiha, atau berbilang-bilang dalam membatalkan sholat, udah ragu-ragu banget. Batalin nggak ya? Batalin nggak ya? Allah Akbar. Batalin nggak ya? Batalin. Aduh, udah batal. Salah, ulang lagi sholatnya. Jadi nggak boleh sedikit pun ada keinginan buat kita buat membatalkan sholat, karena hakikatnya itu sudah membatalkan sholat kita. Ya. Wa amma arkanuha, maka ada rukun-rukun hak daripada sholat itu pasal kata asyar ada 17. Ahaduha, salah satunya hak daripada yang 17, an-niyatu harus wajib niat. Wajibu dan wajib ada pihak dalam niat itu. Qasdun, ada niat kesengajaan, yaitu usolli finaf mutlakin, dalam mengerjakan sholat yang nafal mutlak. Wa ma'an ta'inin, dan disertai dengan pengkhususan fihi waktu bagi sholat sunnah yang memiliki waktu, au sababin, ataupun yang memiliki sabab. Wa ma'an niyati fardhatin, dan harus ditambahkan dengan menyebutkan niat yang fardu fil fardhi, pada saat melakukan sholat fardu. Jadi begini, ini kalau ditutup bisa nggak? Biar nggak sakit. Saya begini, orang kalau mau sholat tingkatan niatnya itu macam-macam. Kalau niatnya sholat nafal mutlak, sholat kapan aja, kagak ada mereknya, kagak ada sebabnya, kagak ada waktunya. Kayak sekarang nih, misalkan nih, udah taraweh, udah witir, pengen sholat aja ingat sama Allah gitu. Namanya sholat nafal mutlak. Maka niatnya cukup usolli Allahu Akbar, sah. Tapi kalau sholat yang punya waktu atau yang punya sabab, maka syarat niatnya dua tuh. Apa? Usollinya sama taklidnya disebutin. Usolli sunat duha, usolli tahajud boleh. Apalagi usolli kusufus shomes boleh. Dua aja cukup. Usollinya sama mereknya apa? Sebabnya. Atau punya waktu usolli duha, Allahu Akbar, sah. Tapi kalau sholat fardu yang harus disebutkan 3, usollinya, takyinnya, apa sholatnya, yang ketiga fardunya, udah cukup. Usolli fardul maghrib, Allahu Akbar, cukup. Makanya niat jangan panjang-panjang. Usolli fardul maghrib talata raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman adaan lillahi ta'ala. Allah, kelamaan. Udah usolli fardul maghrib, usolli fardul isya, usolli fardul subuh, udah cukup. Ini rukun dalam sholat itu niat, tapi tingkatan niat ada 3, tergantung sholatnya. Ya. Sama seperti niat dalam puasa, itu unsurnya 3. Harus ada takyinnya, harus ada tabyidnya, harus ada tikror, baru sah niat puasa kita. Pertama harus disertai dengan tabyid. Tabyid itu bermalam. Niat kita harus bermalam, paling melambat sebelum waktu subuh, karena mulainya setelah subuh kita puasa. Kalau kita lupa, nggak sah puasa. Yang kedua harus ta'in, harus disebutkan kata Ramadannya. Kalau kata fardunya nggak disebut nggak apa-apa. Kenapa? Orang udah tahu Ramadan itu puasa fardu. Tapi kalau disebutkan fardunya saja Ramadan kagak, nggak sah. Kenapa? Yang puasa fardu bukan cuma Ramadan, nazar juga wajib, qadha juga wajib, istisqa wajib kalau disuruh pemerintah. Yang ketiga tikror. Tikror itu apa? Diulang-ulang. Berarti setiap malam, walaupun kita udah niat di awal, selama kita ingat, kita ulang-ulang. Itu syarat niat dalam ibadah puasa. Nanti banyak lagi dalam ihram, dalam apa tadi. Itu yang harus kita pelajari supaya kita paham dalam ibadah yakin. Paham ya? Jadi mulai usolli Allahu Akbar. Orang yang nggak punya waktu, nggak punya sabar. Orang kalau udah suka sholat ya begitu. Saniha takbiratul ihrami makruhatan bi
niat. Yang kedua adalah rukunnya mengucapkan takbiratul ihram berbarengan dengan niat. Orangnya Allahu Akbar, artinya niat. Ingat, takbir itu di atas. Kalau kita yang angkat tangan sunah langsung Allahu Akbar jadi. Ya, jadi Allahu Akbar jadi. Karena yang penting takbirnya, bukan angkat tangannya. Allahu Akbar itu di atas. Allah, kita niat di hati. Kalau sudah selesai taruh di sini. Makanya tadi niatnya jangan panjang-panjang. Kalau niatnya panjang, nggak ketemu-temu panjang. Allah, karena belum selesai di sini berhenti. Allahu Akbar, berhentinya di sini. Enggak, Allahu Akbar langsung. Dan panjangnya tidak melebihi daripada 7 alif. Allahu Akbar 7, jangan 14. Allahu Akbar panjangnya. Ada kurangnya, takbirnya jangan lebih dari 7. Makanya usolli qabl maghrib Allahu Akbar. Itu yang anak TPA. Kita kan udah nggak TPA, kita udah paham itu TPA memang diajarin programnya begitu. Kita kan nggak TPA. Salisuha al-qiyamu lil qadiri alaih. Rukun yang ketiga, berdiri bagi orang yang mampu. Berdiri dalam sholat itu dua kaidahnya. Pertama, berdiri bagi orang yang mampu. Kalau dia nggak mampu, duduk. Nanti kita jelasin pada waktu yang berikutnya. Duduknya ada 3 macam. Atau dia berdiri untuk sholat yang fardu saja, sunnah, walaupun sehat boleh sholatnya duduk boleh. Paling parah sholat sunnah berbaring, miring, pakai lambung kanan boleh. Sholat taraweh makmumnya berdiri, imamnya sholatnya tiduran boleh, boleh. Namanya imam sialan. Gak ada amplopin, tidur dia. Padahal boleh. Yang bagi ahli ilmi, bagus bagi orang yang memiliki ilmu harus mengamalkan walaupun 1 kali. Jadi yang lain sholat nih, antum duduk, gak apa-apa, duduknya iftirash, ngikutin Allah. Kan lu pernah lihat kan duduk, nah begitu ngamalin, tapi jangan di depan. Jangan jadi imam, nanti jadi ribut. Walaupun ngamalin ilmu, kalau bikin perkara jadi rusak, jangan. Kayak kita udah biasa melakukan pembelian subuh, datang ke sini udah azan subuh, udah sholat subuh, yaitu berjamaah. Nanti kita boleh melakukan pembelian subuh setelah sholat subuh kalau memang kita udah biasa. Kenapa? Sebabnya ketinggalan dari itu. Tapi jangan di depan masjid, habis sholat, tapi sholat lagi. Waduh, berapa yang jelasinnya yang susah saya. Kenapa? Enggak semuanya ngaji. Jadi sesuatu belum tentu benar kalau memang tempatnya salah. Iya, waduh, susah sesat. Ngaji Ramadan bukan makin pintar, makin geblok gaya. Kok saya begitu. Rabi'uha qira'atul Fatihah. Yang keempat, membaca daripada surah Al-Fatihah. Bismillahnya kita dibaca ya. Kalau dibaca sir boleh, yang penting dibaca. Kalau nggak dibaca nanti masalah, karena bacaan antum udah ketahuan apa riwayat asim udah. Jadi bukan orang lain. Kalau di Mekah, di Madinah sesuai keyakinan mereka, kalau memang mengatakan itu bukan bagian dari sholat, dipakai sah-sah saja. Yang penting mereka menjalankan sesuai dengan mazhab mereka. Tapi kita yang meyakini Bismillah itu 1 ayat, kita nggak baca, udah jelas jamaah Ahmadiyah salah. Di sini nih Ustaz, ada yang coba-coba gitu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik dulu, bacaan ente qiraah siapa? Gitu deh. Kiron Haji Husin. Udah nggak ada. Nah, ulama kiron nggak ada yang namanya Husin, nggak ada. Udah jelas salah. Ya nggak ada. Nah ini lagi Husin. Begitu orang Jawa manggilnya bukan Husin, Husin lagi. Imam Husin nggak ada. Udah jelas. Bacaan tuh riwayat Hafiz, Asyim, Imam As-Susi, ya kan, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, itu udah jelas. Kalau Husain nggak masuk, udah jelas. Jewer, besok nggak boleh baca Bismillah, kelakuan. Mokah nggak baca, beda mazhab. Khamisuha ar-ruku, yang kelima adalah ruku. Sadisuha at-tumakninatu, yang keenam tumakninah fihi di dalam sholat. At-tumakninatu, yang keenam tumakninah fihi di dalam ruku. Artinya buat kita
Ruku itu rukun sholat. Biqadri subhanallah. Segini dan Allah amin. Allah. Bagi kita tumaknina itu rukun, walaupun ada yang mengatakan sebenarnya itu sunnah, jangan. Jadi kita ketemu ulama thariqah itu cepat. Kenapa? Dia nggak mau bikin sedikit senggang waktu sehingga setan masuk, sehingga sholatnya harus cepat. Itu thariqah. Kita enggak, kita orang biasa syariati. Tumanina, baca subhanallah rabbil azim wa bihamdi subhanallah rabbil azim 3 kali sunnahnya. Paling banyak 11. Kalau sholat sendiri paling maksimum minimum 1 kali. Walaupun tidak dibaca tidak mengapa. Bagian sunnah ayat. Biqadri subhanallah. Sabi umar al-i'tidalu, baca i'tidal, melakukan i'tidal, berdiri tegak. Nah ini dikit lagi, mohon maaf lagi. Saya tutup apa? Terakhir ya, saya tutup ini. I'tidal itu posisi sebagaimana posisi awal pada saat kita sebelum ruku. Itu namanya i'tidal. I'tidal itu posisi di mana sebelum kita melakukan ruku. Sekarang saya tanya, waktu kita sebelum ruku tangan kita di mana? Di situ. Maka setelah kita ruku, i'tidal tangan di mana? Di sini harusnya. Dalam melepas tangan itu dua, ada irsal khafif, artinya melepas, tapi tidak semuanya khafif namanya. Ada yang irsal musol, dilepas semua. Kalau yang begini, umumnya yang waktu takbir Allahu Akbar begini yang pantas. Sekarang kita takbirnya begini, terus begini boleh nggak? Boleh. Tapi lebih aman yang irsal khafif Allahu Akbar di sini. Kenapa? Kalau begini dia gerak sebanyak 3 kali, batal. Sami Allahu liman hamidah. Ngangkatnya ketinggian, ayunannya kan kenceng main. 2, 3 batal. Makanya kalau ini kunci dia nggak gerak. Ini tidak kunci. Jadi jangan bilang jangan larang Ustaz di sini, dari belajar praktek ibadah SD di sini, salah lagi aja. Padahal di faktor ini jelas. Balik, jangan pada beda. Ada pribadinya bilang posisi tidak itu posisi awal sebelum seseorang ruku. Pikirin dah sebelum ruku tangan lu di mana. Saminuha at-tumakninatu fihi, dan yang ke-8 adalah tumakninah fihi, di dalam melakukan rukun. Tumakninatu fihi, melakukan tumakninah fihi pada saat tidak tasi'oha as-sujudu wallahu a'lam.